هلا بكم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات. نراكم تانية في هذا الموقع التعليمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكون بخير دائما، فأسعدكم الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. أيها الحضور الكرام، إخوة الحضور، دعوني أن أحسن استغلال هذه الفرصة لنتحدث معكم، لنتناقش ونتبادل الآراء ونعالج الفقرة عن طريقة تعليم القواعد اللغة العربية. ولا أخذ عن هذه الجميع كلها، وإنما نأخذ النحو نموذجا من هذه القواعد اللغة العربية. فلا أريد أن أطيل عليكم، فدعوني أن أخذكم إلى الشاشة الجاهزة أمامكم. نعم. Nah, al-mikhwar yani turuk ta'lim al-qawaid al-lughah al-arabiyyah an-nahw namudajan. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang metodologi pembelajaran kaidah bahasa Arab. Ya. Tapi dalam hal ini kaidah kita tidak ambil semuanya karena kaidah terlalu banyak. Kita ambil sampelnya saja, yaitu nahwu. Ya. Syaklan mubashir nahtu ila syashah. Pada sebagai mukaddimah ya, pertama kali apa yang kita rasakan ketika kita belajar nahwu ya? Tentu ada sedikit pusing ya, karena ada teman-teman yang mulai MI sudah belajar nahwu, MTS mulai belajar nahwu, Alia belajar nahwu, sampai ke perguruan tinggi bagi yang takhasus bahasa Arab juga belajar nahwu. Lah, kenapa kok bisa pusing ya? Yandur katsir minal muallimin ila anna an-nahwa maddat jafa. Sebagian kalangan guru atau pengajar itu melihat bahwasannya nahwu itu materi yang sangat kaku ya. Oleh karena itu mereka jika disuruh memilih mengajarkan nahwu atau bukan, mereka memilih mengajarkan nahwu, tidak mengajarkan nahwu. Dan ternyata penyakit seperti itu menular kepada para siswa. Gurunya kurang suka dengan nahwu, maka muridnya juga tidak akan suka dengan nahwu. Sehingga mereka melihat nahwu antara harokat di akhir kalimat itu tidak dianggap sebuah hal yang penting lagi. Padahal wal haqiqah anna maddatan nahwi laysat bihadhihi su'ubah. Padahal sebenarnya materi nahwu itu tidak sesulit yang mereka pikirkan. Nah, wadzalika idza ma 'aradaha al-muallimun bi tariqatin muyassarah sahlah wa musyawwiqah. Dan itu terjadi jika seorang guru ya menampilkan atau mengajarkan ilmu nahwu tersebut dengan metode yang mudah dimengerti dan menarik, dan mereka mengiyakan jika metodenya menarik, mudah dimengerti, dan mereka menyukainya, maka mereka akan tidak pusing lagi terhadap nahwu ya. Oleh karena itu kuncinya di sini adalah tawaffur at-turuq fi ta'lim an-nahw biwasfiha qaidah lughah al-arabiyyah. Jadi yang kuncinya di sini adalah pengkolaborasian antara berbagai metode yang ada dalam pengajaran nahwu. Selanjutnya ada namanya di antara metode tersebut ada at-tariqah al-qiyasiyah, yaitu metode kias. Apa yang dimaksud dengan metode kias itu? Yaitu metode yang lebih mengutamakan kepada hafalan ya. Taqumu ala hifdzil qaidah mundul bidayah tsumma al-ityan bi syawahid wa amthilah tuthbituha. Jadi metode ini dimulai dari menghafalkan kaidah dulu, terus memberikan contohnya ya. Ada mengatakan at-tariqah al-qiyasiyah hiya at-tariqah tabda minal kul ilal juz. Jadi dimulai dari kaidahnya, kemudian juznya yaitu contoh-contohnya tersebut. Dengan kata lain, metode ini hadhihi tariqah tabda minas sha'ab ila sahl. Bermula dari hal yang paling sulit ke hal yang paling mudah. Kenapa? Karena tahu-tahu siswa dikasih kaidah tanpa tahu penjelasannya, contohnya seperti apa, itu hal sulit. Nah, maka metode Qiyasiyah memilih seperti itu. Jadi dimulai dari yang paling sulit kemudian ke yang paling mudah. Nah, tentu metode Qiyasiyah ini ada plus minusnya. Di antara plus minusnya yaitu di antara minusnya dia
tidak memberikan ruang kepada siswa atau mahasiswa untuk berkreasi, untuk berpikir. Sebagaimana mereka tidak diberi ruang untuk berdiskusi sehingga mematahkan semangat mereka. Tahu-tahu kita dikasih kaidah, tahu-tahu kita disuruh menghafal, tahu-tahu kita dijelaskan sendiri tanpa kita diberi ruang untuk berdiskusi. Hanya cukup bertanya 1-2 pertanyaan. Saya kira itu masuk dalam hal minusnya, ya. Namun tentu ada hal positifnya. Hal positifnya adalah menghemat waktu. Jadi tidak butuh banyak waktu, ya. Terus guru lebih santai karena penggaweannya atau pekerjaannya cukup menyampaikan materi saja. Nah, itu namanya metode Qiyasiyah. Metode Qiyasiyah ini sering kita temukan di pondok-pondok pesantren yang salafi, biasanya mengajarkan Jurumiyah, Imriti, Alfiyah dan lain sebagainya, itu menggunakan metode Qiyasiyah. Ada yang namanya metode istiqraiyah. Jadi metode istiqraiyah ini lawan katanya metode Qiyasiyah. Jika Qiyasiyah dimulai dari yang paling sulit ke yang mudah, istiqraiyah dimulai dari yang mudah ke yang paling sulit. Ya. Jika Qiyasiyah dimulai dari kaidah ke contoh, kalau istiqraiyah dimulai dari contohnya dan siswa dan guru menyimpulkan kaidahnya. Ya. Taqumu hadhihi tariqa 'alal amthila allati yashrahuha al-muallim wa yunaqishuha. Jadi guru memberikan contoh-contohnya dulu. Dari contoh itu dikasih keterangan, terus dianalisis. Oh, ternyata ditemukan kesimpulan seperti inilah. Kesimpulan itu yang nantinya akan menjadi ta'rif atau definisi daripada kaidah tersebut. Nah, misalnya contoh mubtada' khobar atau fi'il, ya. Ada keterangannya terus diambil kesimpulan. Kesimpulan itu nanti diambil sebagai kaidah. Nah, apa sih namanya istiqra itu? Al-istiqra huwa uslubun yushajji'u tafkir. Jadi sebuah metode atau teknik yang mendorong siswa untuk berpikir, ya, dan menganalisis setiap partikel atau bagian-bagian daripada contoh itu dan terakhir menyimpulkannya menjadi sebuah kaidah. Ya, tentu melewati proses diskusi. Nah, tentu sama seperti yang Qiyasiyah tadi, istiqraiyah ada plus minusnya. Minusnya yaitu dia terlalu lama. Jika dipakai model seperti ini, maka pembelajaran membutuhkan waktu yang lama. Ya. Namun sisi positifnya, dia memberikan ruang bagi siswa untuk lebih percaya diri, memberikan ruang yang banyak untuk berpikir, berkreasi, sebagaimana kita mengajarkan untuk sabar dan lain sebagainya. Dan yang seperti ini Qiyasiyah biasanya kita temukan di Nahwu Al-Wadih, ya. Karangannya Mustafa Amin dan Ali Al-Jarim itu. Jadi dimulai dari contohnya dulu, kaidahnya di akhir. Setelah contoh kita kasih penjelasan, lalu kita simpulkan. Nah, itu. Selanjutnya adalah at-tariqah al-mu'addalah. Wa hiya at-tariqah al-istiqraiyah nafsuha. Mu'addalah ini hampir sama dengan istiqraiyah. Namun la taqumu 'alal amthila allati qad ta'ti ghairu mutarabita. Namun yang berbeda dalam konteks contoh-contohnya. Jika istiqraiyah contohnya adalah dalam kalimat-kalimat, sedangkan mu'addalah ini contohnya dalam bentuk paragraf atau cerita ide yang saling berkesinambungan. Jadi contohnya ya seperti sebuah paragraf itu gampangannya, ya. Jadi dari kita kasihkan sebuah kisah, nah dari kisah-kisah itu ada konten kalimat yang mengandung unsur kaidah. Misalnya kita mengajarkan fiil atau jumlah ismiyah, maka dalam paragraf itu ada kalimat yang mengandung unsur jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Seperti itu. Nah, tentu metode mu'addalah ini dianggap lebih bagus daripada kedua metode sebelumnya, ya, karena dia di samping mempelajari tentang kaidah dalam satu waktu, siswa mempelajari berbagai macam cabang daripada bahasa itu sendiri. Untuk misalnya uslub, misalnya kosakata dan lain sebagainya. Tentu dia saling menyempurnakan dengan konteks yang dikandungnya. Seperti misalnya kisah itu tentang sejarah, berarti dalam satu waktu dia juga belajar bahasa. Atau tentang Quran, atau hadis, atau cerita-cerita lucu, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya at-tariqah al-mu'addalah. Selanjutnya, yaitu at-tariqatun nasyad. Ya. Taqumu hadhihi at-tariqah ala istihlal nasyad at-talamid alladhi yukallaf bijam'il ahsalib wan nusus wal amthilah allati tatanawal al-qaidah al-matlub tadrisuha. Jadi, tariqatun nasyad ini sama, yaitu dimulai dari
contoh-contoh dulu terus disimpulkan kaidahnya. Namun yang berbeda adalah contoh-contohnya tersebut atau teksnya atau paragrafnya itu dari siswa atau dari mahasiswa, bukan dari guru. Jadi dari tugas-tugas siswa atau tugas-tugas mahasiswa tentang pembelajaran kaidah misalnya mubtada khobar, maka teks yang mengandung mubtada khobar itu tadi dianalisis. Benar nggak ini mubtada khobar dan lain sebagainya. Nah, maka dari situ wa min thamma yaqumul muallim bi dirasatiha ma'ahum. Jadi guru dan siswa sama-sama mempelajarinya ya. Siswa yang memproduksi contohnya, sedangkan guru yang mengarahkannya, menertibkannya. Oh, dari sekian contoh, dari sekian kata, sekian kalimat, sekian kali paragraf tadi, kita bisa simpulkan kaidah yang ada di dalamnya, atau kaidah yang memang khusus dipelajari dan harus dicapai pada jam atau waktu itu. Yang selanjutnya adalah tariqatul mushkilat. Ya. تقوم هذه الطريقة على دروس التعبير أو القراءة أو النصوص حيث يتحد المعلم هذه النصوص والموضوعات نقطة البدء لإثارة المشكلات التي تدور حول ظاهرة أو قاعدة نحوية. Jadi tariqatul mushkilat ini metode yang berbasis sebuah problem, yaitu misalnya kita tidak mengajarkan nahwu ya, kita mengajarkan mata kuliah takbir, kita mengajarkan mata pelajaran mahal qiraah atau istima atau kalam dan lain sebagainya, atau teks-teks yang apa saja yang di dalamnya misalnya siswa kesulitan untuk memahami. Nah, dari situ permasalahan itu kita analisis. Nah, kita tentukan, oh ini artinya ini, kedudukannya sebagai mubtada. Oh, mubtada itu ternyata seperti ini, seperti itu. Oh, ternyata jumlah fi'liyah ismiyah itu seperti ini dan seperti itu. Jadi berangkat dari sebuah permasalahan yang ditemukan oleh siswa, peserta didik atau guru ketika di tengah-tengah menelaah atau membahas tentang teks atau bacaan tersebut. Ya. Adapun salah satu langkahnya adalah marhalatul mulahadhah. Jadi siswa membaca dulu, wastiqra'ul juz'iyat. Jadi membaca beberapa partikel teks yang ada di paragraf tersebut, marhalatul muwazanah. Jadi ditimbang ya, dibandingkan wa idrakus sifat al-mustaraka wal mukhtalifa min syawahid wal amthilah. Ini dibaca dhamma, tapi sebelumnya di teks di atasnya kok dibaca kasrah, ini kenapa berbeda? Oh, ternyata didahului oleh misalnya sama-sama mubtada khobar, tapi di dalamnya ada kana atau misalnya ada kana wa akhwatu atau ada nawasih dan lain sebagainya, maka berubah. Lah kita perbandingkan seperti itu. Kita pertimbangkan. Nah, yang ketiga adalah marhalatul istimbat. Dari situ kita temukan kaidah. Oh, ternyata jika mubtada khobar dimasuki oleh nawasih, maka akan seperti ini, tidak lagi dibaca dhamma tapi dibaca fathah misalnya contohnya. Yang keempat adalah marhalatut ta'mim. Jadi setelah kita istimbat tadi, siswa disuruh membuat contohnya lagi. Jadi kembali, jadi contoh, istimbat, kembali ke contoh lagi. Itu tariqatul mushkilat. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa nasihat penting ya, yang mungkin bisa memudahkan kita dalam mengajarkan nahwu. Yang pertama adalah yufaddal an ta'tamid dirasat an-nahwi fil marhalah bidaiyah 'ala al-mumarasah wa tadrib ma adami tarsis 'ala hifdzil qawaid. Jadi jika nahwu itu kita ajarkan pada tingkat pemula itu bukan berarti dia yang duduk di MI, bukan. Tapi meskipun dia duduk di bangku perkuliahan atau bangku SMA aliyah, tapi itu pertama kalinya ia mempelajari nahwu, maka kita menghindari yang hafalan-hafalan. Tapi kita fokus ke yang latihan-latihan dulu. Yufaddal an takhtar an-nusus wal qita' al-adabiyyah mimma yuthiru syauqat tullab wa yazid min fa'aliyatihim wa iqbalihim. Jadi kalau misalnya kita menggunakan contoh teks, kalimat, paragraf, dan lain sebagainya, kita pilihkan teks atau potongan-potongan sastra yang mampu menimbulkan semangat bagi siswa. Artinya siswa suka dengan kisah tersebut. Dan apabila kita kasih kisah tersebut, siswa lebih antusias dan lain sebagainya. Yang ketiga, yufaddal an takun mimma yunasib sinnahum wa mimma yattasil bihayatihim. Yang ketiga adalah disesuaikan. Misalnya contoh kalimat atau contoh paragraf itu disesuaikan dengan tingkat usianya dan juga
yang berkaitan langsung dengan dunia anak itu atau kehidupannya. Misalnya anak kecil suka rihla, misalnya ila hadikatil hayawanat. Nah, teksnya tentang hadikatul hayawanat, namun dalam teks tersebut ada unsur kaidah yang ingin dipelajari. Yang keempat, yufadil ayyalqutal muallim bainal qawaid allati darasuha wa baina mawdu'atil qira'ah wal anasyid. Ya, jadi judul teksnya juga disesuaikan dengan judul kaidahnya. Yusahhih al-muallim as-sa'ah kalami al-barida in iktisafiha wa yu'alil fawra wuquya. Jadi jika ditemukan kesalahan siswa yang memang benar-benar fatal, ya langsung diselesaikan atau dibenarkan pada waktu itu juga. Misalnya kita membaca ya, kalau al-qira'ah al-jahriyah, misalnya dalam qira'ah jahriyah itu salah menyebut fathah kasroh dan itu fatal karena didengarkan oleh yang lain. Maka kita perbaiki pada waktu itu juga. Ya'malul muallim ala jamil akhta wa tasnifiha wa ma'rifati ma darasu minha wa ma lam yadrusu li mu'alajati sinfil awal qabla istifhalil amal. Jadi guru ya mengumpulkan atau mengklasifikasi berbagai kesalahan yang ada. Jika kesalahan itu sudah dipelajari maka boleh diperbaiki langsung. Apabila kesalahan itu materinya belum dipelajari, ya tidak usah dijelaskan terlebih dahulu. Yang ketujuh, yu'alijul mu'allim al-akhta' al-jami'iyah fi khissas munfasil. Jadi kita perbaiki kesalahan tersebut pada jam pelajaran yang berbeda. Lalu kalau satu hari dibuat perbaikan semua, nanti nggak cukup waktunya. Alal mu'allim ayyaltazima fi hadithil fusha. Ya, tentu dalam bahasa Arab nahwu itu condongnya ke bahasa Arab fusha, bukan bahasa Arab yang lainnya. 9, tahyir uslubihi wa tariqat indama yaktashif adami mafhum lil mawdu'. Jadi seorang guru harus fleksibel dalam menggunakan metodologi. Jika guru menggunakan metode A ternyata dilihat belum efektif dan siswa belum paham, ya kita carikan metode alternatif yang lain. Yang terakhir, alaihi astamila wasailil idah al-mutawaffir khair istihdam. Jadi yang terakhir adalah sebisa mungkin dalam mengajarkan nahwu menggunakan media-media yang membantu untuk memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran tersebut. Dan ketika memakai media tentu tidak harus selama jam perkuliahan itu ditampilkan, tapi ditampilkan pada waktu yang sesuai. Artinya ketika siswa mengalami kesulitan atau ketika siswa pas lagi merenung ini kaidahnya tentang apa, ya bisa kita kasih media tersebut. Ya. Adunu naktafi huna, nashkurukum ala husnil insat wal mutaba'ah wa dumtum muwaffaqin wa fi khairin wa afiyat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.